Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi yang bertanya tentang iman Kristen, bertanya tentang Injil, sehingga banyak orang akhirnya kembali kepada Tuhan. Nah, seperti apa diskusi Eliam Iron dengan semua orang yang bertanya kepadanya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan brother. Ini Kristen apa Islam? Room ini hostnya? Kristen lah. Oh, ini pengikut Yesus. Nah, kenapa? Nanya, boleh? Nanya boleh Bang? Tanya lah. Tanya apa? Bang, Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13 itu maksudnya gimana Bang? Yohanes Pasal 16 ayat 12 sampai 13. 16 ya. Ayat 12 ya? Ayat 12 sampai ayat 13 Bang. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, ini tentang Roh Kudus, penolong. Pertanyaannya siapa Bang itu? Datang setelah aku kata Yesus. Roh Kudus. Siapa itu Bang? Orang kan? Ya roh. Orang bukan roh, brother. Itu kan katanya kan. Itu kan dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Terus iya, cara itu, memberitahunya gimana itu? Kalau misalkan benar Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan bukan yang saya tanyakan, dia akan datang setelah aku, dia akan memimpin kamu ke seluruh jalan kebenaran. Iya. Itu siapa Bang? Dia akan datang setelah aku, kata Yesus begitu. Ya, Rasul Paulus datang setelah Yesus. Tapi itu bukan kepada Rasul Paulus. Dimana karena ini Bang? Hah? Bang, di mana itu Rasul Paulus kata Abang tadi? Roh kebenaran Rasul Paulus di mana Bang? Ayat dalilnya di mana coba? Nggak ada. Roh kebenaran itu Roh Kudus. Iya, oke. Saya ikutin pemikiran Abang. Oke, jadi maksud kamu roh kebenaran itu siapa? Nabimu? Ya, saya nanya ke Abang kan, itu pasti orang Bang. Enggak, itu enggak orang. Kamu perlu belajar bahasa aslinya. Roh kebenaran Oke, bentar. Siap Bang. Kebenaran di sana itu bukan orang. Roh itu ya roh kebenaran loh. Ini tentang penolong loh. Makanya baca ayat ya. Ayat 8 nih, kamu harus baca. Ketika ia datang, yaitu roh itu, ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi, pekerjaan Roh Kudus itu adalah menuntun semua orang untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pekerjaan roh itu. Oke, siap. Oke, satu ya Bang ya, udah dijawab sama Bang. Oke. Iya, jadi ada yang mengatakan itu kepada nabi orang lain. Oh enggak, roh nabi yang lain bukan roh kok. Lagi pula nabi yang lain itu enggak pernah mengaku aku diutus Yesus. Sedangkan roh yang diutus Yesus itu akan mengatakan ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Oke. Ya, next question boleh gak Bang? Wait, saya harus konfirmasi. Jadi itu nggak mungkin tentang nabi. Itu ya Roh Kudus. Karena kan saya nggak bilang tentang nabi. Iya, kan itu kan kadang orang lain mencocokkan itu kepada nabi yang dari Arab itu. Itu bukan sama sekali, nggak ada hubungannya. Itu kan orang lain, kalau saya emang nggak. Iya, gitu. Jadi itu bukan nabi ya, nabi yang. Nanya lagi boleh Bang? Nanya lagi Bang. Iya. Itu Bang. Matius 7 ayat 22 sampai 23 Bang. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Ya, bentar ya. Oke. Coba bacakan Bang.
Pada hari penghakiman, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat? Pada waktu itulah aku akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ya, kenapa dengan ayat ini? Itu maksudnya Yesus gak kenal ke siapa, Bang? Ya mereka, ini kan konteksnya kamu baca, ini tentang pengajaran sesat, ini tentang nabi-nabi palsu. Jadi, orang yang mengaku Kristen, orang yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi perbuatannya jahat. Itu maksudnya, karena konteksnya ini nabi-nabi palsu. Jadi bukan orang yang menuhankan Yesus. Karena Thomas itu menuhankan Yesus, tapi Tuhan malah memperhitungkan iman Thomas sebagai iman. Ketika Petrus mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah, maka Tuhan Yesus memperhitungkan imannya itu sebagai iman yang benar di Kaisarea Filipi. Jadi kamu baca konteksnya. Ini bukan tentang orang yang menuhankan Yesus, tapi ini tentang orang yang mengaku Kristen, orang yang memanggil Yesus Tuhan, tapi perbuatan hidupnya jahat, perbuatan hidupnya itu penuh dosa. Oh, begitu, Orang Bang. itu akan ditolak oleh Yesus. Gitu. Oke, Bang. Nanya satu lagi, Bang, ya. Terakhir, Bang, ya. Apa itu? Kalau itu, Bang, Musa beribadahnya kayak gimana, Bang? Silakan. Musa itu beribadahnya di bait Allah. Dia kayak gimana, Bang? Nggak gimana-gimana, dia bakar dupa. Bukan sholat, Bang, bukan? Ngapain dia sholat? Sholat yang gimana dulu? Sholat itu kan artinya berdoa, bro. Kalau masalah membungkuk dan lain-lain itu kan cuma cara, metode aja. Orang Kristen juga, Kristen Ortodoks sholat kok. Oh, begitu. Iya. Jadi Sholatnya sholat gimana itu, tuh? Kalau Kristen Ortodoks, sholatnya gimana tuh? sholatnya Ortodoks itu ada 3 waktu, ada 7 waktu. Iya, gimana? Maksudnya gerakannya sama kayak Islam apa gimana tuh? Oh enggak lah, ngapain sama dengan kalian? Kalian kan beda sendiri. Kalau Ya. Ortodoks itu tangannya di kepala. Karena kalau begini, itu tangannya iblis ketika jatuh ke bumi itu begini. Tapi ketika sholat itu, sholatnya Kristen itu tangannya di kepala. Bukan begini. Ya. Kalau Abang pernah sholat, Bang? Ya, Sholat kayak- saya selalu sholat. Kalau Musa kenal Roh Kudus apa enggak, Bang? Hah? Musa kenal Roh Kudus apa enggak, Bang? Ya Musa kenal lah. Wong roh yang mengurapi Musa itu Roh Kudus kok. di Torah ada gak, Bang? Musa menyembah Roh Kudus. Bahasa Ibraninya Vayomer Elohim Anahnu Abba Ve'aben Ve'wa Roh Kudus. Ada gak, Bang? Kamilah Putra Bapa dan Roh Kudus Tuhan kalian. Ada gak, Bang, di Torah, Bang? Kata kayak begitu. Kejadian 1 ayat 2 itu yang tulis Musa atau kamu? Enggak, saya nanya begitu aja, Bang. Ada gak, Bang? Oh nggak ada Enggak. tertulis begitu. Nggak ada. Kenapa kamu menyembah Roh Kudus, Bang? Loh, Roh Kudus itu kan rohnya Allah. Tritunggal kan? Iya, rohnya Allah. Musa kok gak Kayak kenal? ketika gini. Ketika Musa berbicara dengan Allah, berarti dia berbicara kepada roh Allah dan firman Allah dan Allah juga. Sama seperti saya ngomong sama kamu. Apakah saya ngomong sama kamu? Ketika saya ngomong sama kamu, apakah saya hanya ngomong dengan tubuhmu? Pasti dengan roh dan juga firmanmu, toh? Oke. Nggak mungkin saya hanya berbicara dengan rohmu aja. Yang saya tanyakan, Bang, di dalam Torah ada gak bacaan Ruach HaKodes, Bang, Roh Kudus? Ruach HaKodes bukan Roh Allah ya, Bang, beda. Ruach HaKodes itu ya Roh Kudus. HaKodes itu kan Roh Kudus. Kodes. Musa mengajarkan Tritunggal gak, Bang? Hah? Musa mengajarkan Tritunggal gak, Bang? Kata Tritunggal tidak ada, tetapi prinsipnya Tritunggal itu dibuka Alkitab. Kejadian Enggak. 1 ayat 1. Yang saya tanya, Musa pernah mengajarkan Tritunggal apa enggak? Oh, dia nggak pernah menyebutkan istilah Tritunggal, nggak pernah. Tritunggal kamu itu Tritunggal? diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa gak ngikutin Musa, Bang? Ya, kami ngikutin Yesus ya, sabda Allah kok. Ya Musa juga nggak menentang Tritunggal kok. Musa mencatat Allah itu adalah Bapa, Allah itu memiliki roh, Kejadian 1 ayat 2, Allah itu memiliki firman, Kejadian 1 ayat 3. Nah, hal ini roh Allah kemudian disebut Roh Kudus oleh Ayub 33 ayat 4, dan Tuhan Yesus sebut sebagai Roh Kudus. Lalu firman Allah ini Yohanes menyebut sebagai Tuhan Yesus, Yesus sendiri sebagai firman. Dia nggak bertentangan antara Musa dengan Berarti Yesus Tuhan ya, Bang, ya? ya dia Tuhan. Pasti. Berarti mah tahu ya, Bang, ya? Dia mah tahu. Betul. Tahu hari kiamat gak, Bang? Yesus tahu hari kiamat gak, Bang? Dia tahu hari kiamat. Gimana dalilnya, Bang?
Ya, aku tahu segala. Ketika Thomas mengatakan engkau tahu segala sesuatu, apakah Yesus menolak? Yang saya tanyakan, di mana Yesus tahu tentang hari kiamat, Bang? Dia tahu semuanya. Ya, kita ada loh, Bang, ayatnya, Bang. Nggak ada Pada kalau kamu minta dalil seperti Zakir naik. Akulah Tuhan dan sembahlah aku, kamu nggak ada. Tapi ketika Thomas berkata kepada Yesus, engkau tahu segala sesuatu, apakah Yesus itu menolak ucapannya itu? Maksudnya gimana? Sekali lagi gimana? Murid Yesus pernah berkata kepada Yesus, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Kalau Tuhan Yesus itu nggak tahu segala sesuatu, dia pasti menolak hal itu. Tapi di Alkitab tertulis Yesus gak tahu hari kiamat, Bang. Apakah dikatakan aku tidak tahu atau anak manusia tidak tahu? Pada hari itu tidak satupun yang tahu, anak pun tidak tahu, malaikat di surga pun tidak tahu, hanya Bapa. Itu kan dikatakan anak, bukan aku. Yesus anak Allah apa bukan? Saya nanya. Betul. Yesus anak Allah apa bukan? Betul, anak Allah. Itu di Alkitab, itu Alkitab kamu sendiri, Bang. Itu katanya anak juga gak tahu, malaikat di surga pun tidak tahu, hanya Bapa. Tapi ketika ya kamu kan membaca ayat itu kan dengan pola pikir orang Arab atau orang Indonesia. Jadi bukan, kamu Bang. ngerti. Ada yang namanya tafsir bil masul, Bang. Dengar dulu. Bukan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab, Bang. Itu Alkitab sendiri yang berbicara kayak begitu, Bang. Abang percaya Alkitab, Abang nggak? Percaya nggak? Iya. Karena kamu nggak ngerti cara baca Alkitab itu bagaimana. Kamu menggunakan cara kamu membaca Quranmu yang dari Arab itu untuk membaca Alkitab, nggak bisa. Faktanya adalah ketika kamu mau diem dulu atau saya turunin? Ya, silakan. Kamu tunjukin moral kamu sebagai orang yang beragama Islam agar saya respect sama kamu. Kalau kamu nggak menghormati saya akan buang kamu jauh-jauh. Gitu. Jadi fakta adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia tidak tahu hari kiamat, apakah ada murid berkata, oh berarti kamu tidak tahu segala sesuatu? Enggak. Karena cara membaca itu tidak seperti cara kamu orang Arab membaca Alkitab. Tuhan Yesus berkata, anak manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa saja. Dia sedang menggunakan perumpamaan orang Yahudi. Karena di dalam budaya orang Yahudi, ketika anak laki-laki mendatangi anak perempuan, maka anak perempuan ini akan nanya sama anak cowok ini, kapan kamu datang lagi menemui aku? Nah, anak cowok ini akan ngomong, aku nggak tahu, hanya bapakku yang tahu. Itu budaya Yahudi. Nah, Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki di dalam Wahyu, dan jemaatnya, muridnya sebagai mempelai perempuan, itu bertanya kepada Yesus yang adalah mempelai laki-laki, kapan kamu datang lagi? Maka Yesus sebagai mempelai laki-laki menjawab, aku tidak tahu, anak manusia tidak tahu, hanya Bapakku yang tahu. Makanya para murid itu nggak kebingungan. Mereka ngerti maksud ungkapan Yesus tuh. Makanya para murid nggak ada yang bilang, oh berarti kamu bukan Tuhan dong. Berarti kamu nggak tahu segala sesuatu dong. Nggak ada murid yang bilang begitu karena mereka tahu arti ucapan Yesus itu. Bahkan di ayat lain para murid mengakui bahwa Yesus tahu segala sesuatu. Bahkan di kitab Wahyu 22 ayat 16, Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan datang segera. Jadi baca Alkitab itu, brother, itu tidak seperti baca novel yang tidak ada landasan budaya, sejarah, dan histori. Alkitab itu real, ada data sejarahnya, ada pengalaman budayanya. Kamu harus mengikuti budaya Yahudi untuk mengerti mengenai Yesus Kristus yang adalah orang Yahudi. Okay. Kalau kamu menggunakan pola pikir orang Arab, orang Indonesia, ya kamu nggak bisa ngerti. Kamu bakal kebingungan. Gitu loh. Oke. Ya gitu ya. Benar, Bang. Oke, saya ikutin, Bang. Kata Abang mau tahu sekarang bapaknya Paulus siapa, Bang? Orang tuanya Paulus siapa, Bang? Yang nggak dicatat dalam Alkitab, tapi dalam sejarah ditulis Giskala. Dari Giskala. Giskala. Oh, berarti belum jelas ya, Bang ya? Ya dalam Alkitab kan nggak dicatat. Karena Alkitab itu kan tidak mencatat silsilah Paulus. Untuk apa? Nggak ada tujuannya. Kan itu Rasulullah, Bang. Benar nggak? Nah, tapi Paulus itu adalah tokoh sejarah yang dicatat. Dia orang Benyamin. Dia adalah seorang Farisi. Dia muridnya Rabban Gamaliel. Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Lukas
Dan Rasul Yakobus itu mengonfirmasi bertemu dengan Paulus. Begitu. Sama-sama pergi ke Roma. Jadi bukan toko dongeng. Oke. Udah begitu aja Bang ya. Ya, itu ya. Siap bro. Iya. Ya, pamit. Jadi saya harap kamu ngerti. Biar paradigma yang tertanam itu tuh dirusak gitu loh. Ya. Nggak boleh dipertahankan yang nggak bener. Enggak, Tentang maksudnya apa? saya mau nanya nih, kalau masalah kepribadian Tuhan dalam agama Kristen itu seperti apa sih? Tuhan tuh kan Esa, cuman kata di Kristen ada 3 Tuhan. Bagaimana sih? Saya pusing. Oh, kamu bukan Kristen. Saya Muslim. Oke. Nah, yang mau kamu tanyakan adalah Ya kan, kata di Kristen tuh Tuhan itu Esa satu. Sedangkan ada yang ngomong kata Kristen Tuhan ada 3, ada Roh Kudus. Mohon dijelasin juga. Oke. Jadi begini, karena kamu itu Muslim, jadi kamu belum tahu dasar iman kekristenan itu dibentuk dari apa. Nah, kalau kita berbicara tentang keesaan Tuhan dalam kekristenan, hal yang harus kamu tahu, di dalam iman Kristen itu dengan konsisten Alkitab di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru mengatakan bahwa Allah itu esa. Misalnya Ulangan 6 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6, itu dengan konsisten mengatakan bahwa Allah itu esa. Tetapi di satu sisi Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 itu bersabda tentang keesaan Allah. Tetapi ada 3 yang disebut, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu apa sih? Nah, Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Kebagaimanaan Allah yang satu itu. Jadi karena kamu Muslim ya, jadi kamu belum mungkin punya paradigma yang mesti diperbaiki. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah, tidak berbicara tentang keberapaan Allah. Itu harus kamu tahu. Oke, kalau Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah, maka pertanyaannya, bagaimana Allah yang esa itu? Oh, Allah yang esa itu yaitu Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh. Firman-Nya itu disebut sebagai anak, dan firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Dan ia juga memiliki roh, dan rohnya itu adalah Roh Kudus yang menghidupi segala sesuatu. Jadi Allah yang esa yaitu Sang Bapa, Dia menciptakan segala sesuatu menggunakan firman-Nya yaitu Yesus, dan menghidupi segala sesuatu menggunakan rohnya yaitu Roh Kudus. Ayub 33 ayat 6. Sama seperti kita manusia, kita itu satu manusia, tapi ada 3 realita. Kita punya tubuh, kita punya roh, kita punya firman atau pikiran, di mana tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Walaupun tubuh saya adalah manusia, firman atau pikiran saya atau ilmu saya adalah manusia, dan roh saya pasti roh manusia, tapi tidak ada 3 manusia. Jadi Bapa, kalau Bapa adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa yaitu Yesus pastilah Allah, dan roh yang di dalam Bapa yaitu Roh Kudus itu pastilah Allah. Nah, cuma orang-orang di luar kekristenan kerap kali berpikir bahwa Tritunggal itu berbicara tentang keberapaan Tuhan. Mereka berpikir Tritunggal itu ada 3 orang yang diikat jadi satu, duduk bersama-sama. Enggak. Jadi Tritunggal itu ya berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Makanya di dalam Kejadian 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3, Tritunggal itu sudah ada di Perjanjian Lama. Berfirman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu siapa? Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah itu adalah Sang Bapa. Ya, kemudian Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang. Nah, roh Allah itu siapa? Roh Kudus. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Ada firman Allah. Firman Allah itu siapa? Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Itu ya. Ya, oke. Jadi Terus enggak. kakak orang mana, Kak? Kakak orang mana aslinya? Orang Indonesia. Oh iya, orang mana? Saya juga orang Indonesia. Ya orang mana aja lah. Kenapa emang? Saya pertama kali, maksudnya ada keinginan pengen nanya ke kakak teh ya.
pas lihat di TikTok tuh kakak yang sama Bunda Carla teh. Pernah kan Hah? Bunda Carla Bunda nanya Carla, kayak gini Bunda Carla. sama Bunda. Ya. Nah dari situ tertarik aku tuh pengen tanya langsung gitu. Dan sekarang nih baru kemarin DM cuman gak dibales lagi. Kemarin Iya. kan DM di Instagram. Aku nggak tahu. Aku Instagram jarang dibuka. Oh. Terus Kak, Gitu satu ya. lagi pertanyaan. Satu Ya. lagi itu, satu lagi. Kalau di surat Matius ayat ketiga teh kalau nggak salah itu kan sering dijadiin perdebatan di TikTok tuh saya sering lihat tuh. Di Matius ayat 3. Ayat Matius 3 kalau nggak 3? salah. Matius ayat 32 atau berapa ya lupa ada. Di Matius saja. Tentang apa? Tentang apa tuh? Yang katanya hanyalah Tuhan Allah yang berhak disembah dan akulah Yesus hanyalah utusannya. Kalau nggak salah kayak gitu konsepnya deh. Nggak ada. Kata hanya utusan itu nggak ada dalam Alkitab. Cuma Yesus adalah utusan. Betul, dia adalah utusan. Karena dia adalah firman-Nya Bapa. Sama seperti kamu. Kamu itu pasti mengutus firman-Mu menjadi suara di telinga saya agar saya bisa mengenal. Ya. Nah, Allah Sang Bapa, dia mengutus firman-Nya menjadi manusia agar manusia mengenal dia. Jadi memang Yesus sama begini deh. Kamu percaya Al-Quran nggak? Ya percaya. Kamu percaya? Nah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang menjadi buku kan? Ya. Betul nggak? Nah, Betul. kalau Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kamu nggak mungkin mengenal Allah tanpa Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang jadi buku. Nah, maka kami pun nggak bisa mengenal Bapa tanpa firman Allah yang jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagi kamu tentunya Al-Quran itu diberikan, diwahyukan untuk memperkenalkan siapa Allah kamu, sehingga kamu beriman kepada Allah. Nah, maka kami beriman kepada Bapa melalui Yesus Kristus, karena Yesus Kristus yang menyatakan siapa. Gitu. Jadi seperti kamu misalnya, kamu nggak mungkin bisa mengenal Allah kamu tanpa Al-Quran kamu. Kamu nggak mungkin bisa mengetahui siapa Allah kamu tanpa Al-Quran kamu yang adalah firman Allah yang jadi buku. Maka kami pun nggak mungkin bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dia adalah firman-Nya Bapa yang menyatakan siapa Bapa. Jadi kalau kita menolak Yesus, maka kita menolak Bapa. Sama seperti begini, kamu ngomong sama saya. Kalau saya menolak firman kamu, artinya saya menolak kamu nggak? Misalnya nih, kamu bilang, Elia, saya mau kenalan sama kamu. Kamu bilang begitu. Tapi aku bilang, enggak mau. Padahal yang kamu utus itu adalah firmanmu yang jadi suara di telinga saya. Kalau saya tolak kata-katamu, kalau saya tolak firmanmu, artinya saya tolak kamu enggak? Yeah. Iya. Ya, Jadi mungkin. kalau kita menolak Yesus, artinya kita menolak Bapa. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa yang jadi manusia. Gitu loh. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya antara konsepsi iman kamu dengan iman kami. Secara khusus mengenai firman-Nya Allah. Meskipun definisi firman itu di iman kamu sebagai Islam itu berbeda dengan iman kami, orang Kristen. Simpelnya sih begitu ya. Saya harap kamu ngerti lah. Ya sedikit lah yang ngerti Kak. Ya. Begitu ya. Ya. Silakan Niel Sareh Uwe. Baik, terima Shalom. kasih Kak Elia. Thank you. Thank you Kak udah mengizinkan saya untuk naik. Ini
Oke, yang pertama tentang ketuhanan Yesus, tapi saya lebih kepada pertanyaan mengenai tentang manusia itu kan terbatas nih kamu Kak. orang Kristen atau apa? Saya Kristen Kak, Kristen tapi jarang ke gereja. Oke. Ya, jadi kan ini pernah saya dengar di pendeta-pendeta kan sering para pendeta kan yang sering berkuar-kuar mengenai tentang Yesus Kristus itu. Nah, mengenai tentang kedatangan Yesus Kristus, apakah semuanya telah diwartakan ataukah pewahyuan terus berlanjut bahkan setelah dia begitu? Nah, itu karena sering kali saya mendengar penjelasan juga yang membuat saya tuh kadang bagi saya tuh terlalu abstrak sebenarnya mengenai tentang dalam Yesus Kristus Allah sendiri hadir di dunia. Nah, Yesus adalah sabda terakhir katanya, sabda terakhir Allah. Dengan mendengarkan dia, seluruh umat manusia dari segala zaman yang sebelumnya akhirnya dapat mengenal siapa Allah dan mengetahui apa yang perlu bagi keselamatan mereka. Tapi apakah benar-benar bahwa diri Allah tuh ada dalam gambaran Yesus sendiri? Sedangkan Yesus kan kita tahu bahwa dia itu wafat, dia lahir, wafat, menderita, wafat, kemudian bangkit gitu. Ya punya satu bagaimana kita bisa melihat bahwa diri Allah tuh seperti apa tuh gambaran Allah yang sesungguhnya tuh. Gitu Kak Elia. Ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Kolose 2 ayat di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan begini. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bentar ya. Jadi di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam Yesus Kristus itu kepenuhan kealahan itu berdiam secara penuh. Dan karena Kristus, Tuhan Yesus itu adalah gambaran Sang Bapa yang tidak kelihatan itu. Kolose 1 ayat 15. Jadi apakah pewahyuan masih berlanjut? Kan ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, dia mengutus apa? Roh Kudus, yang adalah rohnya Allah, untuk menghibur kita, untuk menolong kita. Makanya dikatakan Parakletos, penolong yang lain. Aku akan mengutus roh yang keluar dari Bapa. Jadi apakah pewahyuan itu masih berlanjut? Pewahyuan itu berlanjut. Tetapi pewahyuan di sana bukan lagi pewahyuan nabiah. Karena dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan sejak dahulu Allah berbicara melalui para nabi, tetapi di zaman akhir ini ia berbicara melalui anak tunggalnya. Jadi iman Kristen itu seharusnya berorientasi kepada sabdanya Allah melalui Kristus di dalam kitab suci. Tidak boleh ditambah sebagai hal yang bertentangan atau tidak boleh dikurangi untuk menentang apa yang ada dalam Alkitab. Tapi wahyu pribadi ya, wahyu moral, pertobatan yang memang based on Alkitab, tidak bertentangan dengan Alkitab, itu bisa terjadi. Gitu loh. Jadi ya selama Roh Kudus masih berkarya di bumi ini, ketika Tuhan Yesus belum datang untuk yang kedua kali, hal itu bisa terjadi. Gitu loh. Jadi nggak masalah. Gitu ya. Oke, tapi gini nggak? Tapi kenapa pada ujungnya dia tuh harus mengalami penderitaan yang namanya penderitaan, terus harus wafat, kemudian bangkit lagi, gitu? Nah, ya, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kalau dia tidak mati, bagaimana dia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup? Dan kenapa dia harus menumpahkan darahnya di atas kayu salib? Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi ia menumpahkan darahnya untuk menjadi pengampunan dosa bagi kita. Karena darah adalah nyawa, maka dia mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya demi nyawa kita agar kita tidak mati di dalam hukuman yang seharusnya kita terima. Dia harus mati, dia harus terpaku, dia harus tersalib. Itu sudah dibuatkan oleh semua para nabi. Tentang kelahiran sampai kematiannya itu sudah dipersiapkan oleh para nabi. Jadi kenapa dia harus mati? Ya simpel aja. Dia mengatakan dia kebangkitan dan hidup, maka dia harus membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup melalui apa? Kematiannya. Bagaimana mungkin kita percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup kalau dia tidak mati? Maka dia harus mati untuk membuktikan kepada dunia bahwa akulah yang berkuasa atas hidup. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 17 dan berikutnya, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali."
Sebagai tanda apa? Kasihnya kepada manusia. Kan gitu. Kak Elia, tadi akulah yang berkuasa akan hidup. Berarti semata-mata Yesus ini hanya untuk mau menonjolkan dirinya sendiri, ataukah membawa nama Allah juga? Karena pernah saya dengar bahwa dalam diri Yesus ini, seperti Kak Elia jelaskan tadi, bahwa Allah tuh menunjukkan dirinya. Nah, ketika dia mengutus Yesus ini sendiri gitu. Itu. Jadi apakah Yesus sendiri yang menunjukkan dirinya, saya bisa hidup gitu, aku yang berkuasa dan hidup ini. Jadi semata-mata dirinya sendiri, ataukah juga atas kekuatan dari Allah itu? Dia satu roh dan satu hidup dengan Bapa. Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Yesus itu sama. Nggak ada mereka berbeda roh. Jadi kalau kamu bilang apakah dia mau menunjukkan lebih berkuasa, lebih hidup, nggak ada. Mereka satu roh, brother. Roh Allah, Roh Kristus itu satu roh. Makanya di dalam pengakuan iman kita, Roh Kudus itu roh yang keluar dari Sang Bapa, yang hanya dari Bapa tetapi dialiri melalui Kristus. Makanya Tuhan Yesus mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Jadi nggak ada tuh Yesus itu mau menunjukkan bahwa aku lebih berkuasa dari Bapa. Aku enggak. Yesus itu firmannya Bapa sendiri. Dia satu roh dengan Bapa. Ya Bapa itu ya pribadi terbesar. Dalam terbesar bukan pengertian Yesus lebih rendah, bukan. Tapi dialah sang sumber yang daripadanya segala sesuatu berasal. 1 Korintus 6. Oke guys, saya paham. Berarti dalam diri Yesus sendiri, Allah sendiri hadir di dunia itu. Gitu. Ya, sebagai firman. Ya. Dan kembali lagi bahwa kedatangan Yesus itu bukan pewahyuan terakhir, ataukah pewahyuan yang terakhir, atau masih ada pewahyuan yang terus berlanjut gitu. Ya, dia adalah penutup perjanjian. Makanya setelah Kristus nggak ada ini lagi, nggak ada nabi lagi. Oke, thank you Kak Elia. Ya, terima kasih itu terjawab. Thank you ya. Oke. Ya, silakan SD Estri. Halo, shalom Kak Elia. Ya, shalom, silakan. Ini Kak, saya tadi kan buka scroll TikTok, terus ada suatu video FYP. Nggak tahu itu seorang pendeta atau apa, dia mengatakan bahwa sekarang kan yang dimaksudkan dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21b itu dinyatakan bahwa Allah memberi dan Allah juga yang mengambil, atau seperti itu. Nah, sekarang banyak dikaitkan tentang kematian gitu Kak, dimana banyak pendeta-pendeta berkhotbah memakai kata-kata itu gitu. Nah, apakah maksud dari ayat ini Allah yang memberi dan Allah yang mengambil? Apakah Allah yang memberi kita kehidupan, dan atau Allah juga yang mencabut nyawa kita atau mengambil nyawa kita, atau bagaimana Kak? Ya. Jadi bentar kak, saya mau record ya. Bentar, saya mau record. Nanti kamu lihat di YouTube saya aja, ini saya post kok. Oh, oke Kak. Masalah kamu tanya, Allah yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu ini dikaitkan dengan nyawa. Masalahnya begini, ketika Ayub berkata dalam Ayub 1, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu konteksnya tentang apa? Penderitaannya toh, hartanya, kepemilikannya, berkat yang dia terima. Tuhan yang memberi berkat itu. Bahkan dalam pengkhotbah dikatakan orang dapat menikmati kekayaan itu adalah karunia Tuhan. Ayub itu orang yang sangat kaya, tapi di balik kekayaannya dia juga adalah orang yang sangat saleh. Jadi konteksnya jangan dicampur-campur. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Seakan-akan kalau dikatakan berarti Allah yang memberi kita hidup, tapi Allah yang mengambil kita hidup kembali, itu akan membuat konotasi negatif mengenai siapa Allah. Karena Allah kita itu nggak pernah membuat Allah itu untuk dimatikan. Kematian manusia itu mutlak karena dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Masa Tuhan memberi kita hidup, mengambusi kita dengan rohnya, kita diberi hidup tapi kita dimatikan? Itu nggak make sense. Tapi kematian itu karena dosa. Tetapi Tuhan tahu kapan waktu kita tiba. Tuhan tahu kapan hidup kita berakhir dan Dia mengizinkan itu.
Bukan berarti Tuhan yang menjadi penyebab kematian kita. Makanya kita tidak mengenal istilah Tuhan mencabut nyawa kita. Enggak. Tapi apakah Tuhan pernah melakukan itu kepada beberapa orang? Iya. Tuhan melakukan itu kepada beberapa orang yang dia intervensi menurut kedaulatannya. Kita nggak bisa batasi dia sebagai Allah yang berprovidensi. Tapi secara universal, kematian itu adalah upahnya dosa. Jadi dosalah yang membuat kita mengalami kematian. Sejak mulanya ketika Allah kita itu menciptakan langit dan bumi, itu nggak pernah diciptakan untuk mengalami kematian. Kita diciptakan untuk kekal. Tetapi ketika kita berdosa melalui nenek moyang kita, maka nenek moyang kita itu dihalangi untuk nggak makan pohon kehidupan itu agar dosa mereka tidak kekal. Jadi yang menyebabkan kita mati menderita itu ya dosa. Tuhan nggak pernah ciptakan kita untuk mengalami kematian. Tetapi karena semua orang telah berdosa, maka Allah yang Maha Kuasa itu pengetahuannya, dia mengetahui kapan kita semuanya akan berakhir. Dan dia mengizinkan itu. Jadi nggak ada orang tuh Tuhan sengaja untuk matikan, cabutkan nyawa kita, tuh nggak ada. Waktu kita telah tiba, dia tahu waktu kita kapan tiba, tapi bukan dia yang menjadi penyebab kapan waktu kita tiba. Gitu loh. Jadi nggak ada cabut nyawa dalam Kristen itu nggak ada. Tapi apakah Tuhan berkuasa atas nyawa? Dia berkuasa. Tapi nggak dia yang cabut nyawa. Dia memberikan nyawa, tetapi kita mati karena dosa-dosa kita. Dosa kita yang membuat kita mengalami kematian. Masalah kita kapan matinya, semuanya pasti mati. Semuanya pasti mati. Dan kematian itu upahnya dosa. Gitu loh. Ya, jadi nggak ada. Yang seperti itu nggak ada. Oke, baik. Jadi kalau menurut Kak Elia nih, kalau misalkan banyak pendeta yang berkhotbah yang memakai nats ini kan. Jadi kalau kalimat ini kira-kira menurut Kak Elia gimana? Kak Elia setuju atau enggak kalau kematian itu Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil nyawa kita? Enggak. Pengertian mengambil itu apa dulu? Kalau dia mengambil itu mencabut paksa, saya enggak setuju. Tuhan Tuhan itu enggak bermain dadu. Tuhan itu enggak berdrama. Jadi dia bernyawa, dia ambil, enggak. Kematian itu karena dosa. Allah itu hidup. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kamu mengatakan Allah yang membuat kamu mati, kamu menghina dia sebagai yang hidup. Enggak ada kematian dari dia yang hidup, tuh enggak ada. Dia tidak menghendaki kematian, tapi dosa yang membuat kita mati. Jadi jangan bilang Allah yang cabut nyawa. Jangan bilang Allah yang membuat kamu mati. Enggak ada Tuhan buat kamu mati. Tapi dia mengizinkan kematian itu agar kita apa? Tidak semakin berdosa dan lain-lain. Dia bisa izinkan itu. Atau dia bisa dengan sengaja mematikan orang-orang tertentu demi kasihnya. Misalnya, kan Tuhan Yesus pernah berkata begini, lebih baik tanganmu itu terlempar ke neraka, tanganmu kamu patahkan atau matamu yang berdosa itu kamu cungkil daripada seluruh tubuhmu masuk kepada neraka. Ya kadang Tuhan mengintervensi orang-orang tertentu yang dia kasihi di dalam kedaulatannya untuk mengalami kematian agar dia tidak semakin berdosa, untuk menyelamatkan jiwanya. Ketika orang itu, ketika dihajar dan ditegur di bumi ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tetap tidak bertobat. Makanya orang yang tidak bertobat di dalam Tuhan, itu bisa Tuhan hajar dan tegur. Kalau tak bandel di dalam hajaran dan teguran itu, Tuhan bisa buat dia mati. Akibat apa? Kebebalan hatinya. Tapi secara universal, Tuhan bukan menjadi penyebab kematian. Karena ingat, loh, kok Tuhan bisa matikan orang tertentu? Ya, tapi penyebab kematian itu kan dosa. Dosa-dosamu lah yang membuat Allah mematikan kamu, agar kamu tidak hidup di dalam dosa itu lagi. Kalau kamu tidak berdosa, Allah tidak mungkin mematikan kamu, karena tidak ada dosa, karena tidak ada maut, tidak ada kematian tanpa dosa. Gitu. Jadi ya, Allah bisa mengintervensi orang-orang yang dia kasih. Tapi secara universal, kematian itu adalah upah dosa. Gitu ya. Baik Kak, ada satu lagi Kak, boleh Kak nanya? Ya, terakhir. Ini saya mau nanya tentang ketetapan Allah nih Kak. Banyak yang berargumen bahwa segala sesuatu yang baik, sesuatu yang jahat, sakit penyakit, dan semuanya itu dari Allah. Nah,
Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang dari Allah ini hanya hal-hal yang baik, sementara sakit penyakit, kesengsaraan ini juga dari Allah, kata mereka. Nah, itu bagaimana Kak? Apakah semuanya itu adalah ketetapan Allah walaupun kita mengalami kesakitan, kesengsaraan, sakit penyakit? Ketetapan Allah itu kamu pahami sebagai apa dulu? Kadang banyak orang kebingungan tentang penetapan Allah. Ketetapan itu apa? Kalau kamu memahami ketetapan itu sebagai Tuhan memaksa, Tuhan memprogram, itu nggak benar. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Maka di dalam perizinannya itu dia menetapkan. Jadi penetapan itu apa? Aku dapat sakit penyakit, aku menderita, itu Tuhan yang tetapkan. Ngapain Tuhan tetapkan kamu menderita? Tapi Tuhan izinkan kamu menderita. Untuk apa? Pemurnian. Makanya Rasul Paulus berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukanlah adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan manusia. Jadi nggak pernah Tuhan rancangkan kita untuk mengalami sakit, mengalami kematian, mengalami susah payah. Dosa-dosa kita yang membuat kita itu menderita. Kuasa dosa yang buat kita menderita. Ya, jadi nggak pernah Tuhan rancangkan yang jahat buat manusia. Jadi ketetapan itu apa dulu? Itu dulu yang harus dipahami. Banyak orang kebingung ketetapan itu apa. Ketetapan itu berarti saya sakit, berarti Tuhan buat saya sakit. Misalnya begini Kak, ada orang yang berpendapat bahwa misalnya saya hari ini misalnya jatuh dari motor, oh itu sudah ketetapan Allah. Misalnya saya misalnya ini jam 11.30 nanti, misalnya saya jatuh dari tangga, itu sudah ketetapan Allah. Orang yang berpendapat bahwa ketetapan Allah yang seperti itu Kak. Ya. Kamu naik motor, kamu jatuh dari motor, oh itu adalah ketetapan Allah. Yang mau naik motor kamu atau Tuhan? Iya betul. Yang buat kamu naik motor itu kamu atau Tuhan? Jadi kalau kamu jatuh dari motor itu karena keinginanmu naik motor. Saya jatuh dari motor, itu udah ketetapan Tuhan. Ngapain Tuhan buat kamu jatuh dari motor? Wong kamu naik motor itu kamu sendiri kok yang mau. Kamu naik motor kamu sendiri yang mau. Kamu jatuh kamu salahkan Tuhan. Oh itu ketetapan Tuhan. Enggak dong. Makanya kamu punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Makanya kita diadili. Untuk apa? Atas apa yang kita pilih untuk lakukan. Kalau semuanya Tuhan sudah tetapkan, untuk apa kita diadili atas apa yang Dia tetapkan sendiri? Untuk apa? Oke Kak. Baik Kak. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Ya. Baik, shalom. Ya, shalom. Ya, silakan Jeff. Shalom, selamat malam Kak Elia. Ya, malam Pak. Izin Kak, saya mau bertanya ini tentang kematian darah dan daging ini kan di dalam Korintus 1 Korintus 15 ayat 50 ini kan darah dan daging ini tidak diterima di dalam kerajaan Allah. Sedangkan Elia dan Hanok ini pada saat itu tidak mengalami kematian. Apakah tubuh apakah yang mereka pakai buat naik ke dalam kerajaan Allah itu? Ya, Henok dan Elia kan bukan ke surga Pak. Mereka kan ke Firdaus. Belum ada orang yang ke surga. Surga itu belum ada, nanti surga itu. Dan Henok dan Elia pun nanti akan turun lagi. Mereka akan mati di dalam Wahyu 11 mengenai dua saksi Allah. Kedua kaki zaitun di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi di mana Henok dan Elia sekarang? Ya mereka dipersiapkan di suatu tempat, kita nggak tahu di mana. Thank you Sky, gitu ya. Jadi jangan bilang Henok dan Elia itu diangkat lalu mereka enggak. Mereka harus mati. Di dalam argumentasi Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, kita baca ya tentang kebangkitan tubuh tadi ya. Bentar ya, saya baca ya. Itu kan dikatakan bahwa yang binasa ini harus digantikan demi yang tidak dapat binasa. Agar apa?
agar kita memperoleh tubuh kebangkitan sama seperti Kristus yang mulia. Makanya orang Kristen tuh jangan takut mati. Karena bagi orang yang di luar Kristus, kematian adalah sebuah penderitaan. Tapi bagi orang Kristen, kematian itu adalah awal pintu masuknya kita kepada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan di dalam sabdanya. Bentar ya. Jadi orang Kristen jangan takut mati. Bentar ya. 1 Korintus 15. Nah, ini dikatakan Rasul Paulus mulai dari ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Artinya apa? Semua orang harus mengalami kematian. Gak ada orang yang tidak mengalami kematian. Semua harus mati. Semuanya harus meninggalkan tubuh yang punya darah dan daging ini yang dalam keadaan berdosa demi tubuh yang mulia seperti tubuh Tuhan Yesus ketika dia bangkit. Makanya dari pengajaran ini kita bisa percaya bahwa Henok dan Elia itu tidak di sorga sekarang. Mereka sedang di suatu tempat yang memang Allah persiapkan secara khusus untuk apa? Untuk kedatangan di akhir zaman dalam Wahyu 11 mengenai dua saksi Allah. Henok mewakili perjanjian lama, Elia mewakili para nabi. Jadi mereka akan mati lagi nanti. Tuhan Yesus saja mati, masa kita nggak mati? Gitu. Ya, jadi tidak disuruh. Ya, saya bertanya itu karena yang pertama naik ke surga dengan tubuh kemuliaan kan Tuhan Yesus sendiri, sedangkan Elia dan makanya saya bertanya tentang itu. Terima kasih buat jawabannya Kak Elia, sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati ya. Jadi enggak itu ya. Nanti dalam pandangan eskatologi kekristenan sekalipun berbeda-beda, memang ada berbeda pendapat dalam hal itu. Tapi saya percaya Henok dan Elia itu pasti mati lagi. Karena mereka dua saksi Allah. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan diskusi ini dari awal hingga akhir, dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana Elia Miron memberikan jawaban penjelasan terhadap orang-orang yang mempertanyakan tentang Injil kepadanya. Jelas sekali bahwa yang membuat orang bisa percaya kepada Tuhan, bisa ikut Tuhan Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang melawat dan juga yang melembutkan hati setiap orang yang tidak percaya, sehingga hatinya dilembutkan, hatinya siap untuk boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jelas sekali bahwa orang-orang bisa kembali kepada Tuhan, percaya serta bertobat dari segala dosa, itu sesungguhnya benar-benar pekerjaan dari Tuhan sendiri. Manusia termasuk Elia Miron hanyalah sebagai alat untuk menyampaikan kabar baik, tetapi yang mengubah hati seseorang yang tidak percaya menjadi percaya adalah pekerjaan Tuhan sendiri yang memberikan kasih karunia, yang membuat manusia itu menerimanya dengan iman percaya, sehingga dia menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati.